Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai arus listrik searah, yaitu mengenai energi dan daya dalam rangkaian listrik. Ya, sekarang kalau kita memiliki sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari sebuah sumber tegangan, gitu ya. Nah, sumber tegangan ini membuat arus listrik itu mengalir pada rangkaian. Nah, karena di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa besarnya arus listrik, I itu sama dengan dq per dt, maka kita bisa katakan atau bisa kita nyatakan eh, banyaknya muatan yang bergerak dari titik A ke titik B dalam selang waktu dt itu adalah dq sama dengan I dt. Nah, pada perkuliahan fisika dasar 1 telah dibahas mengenai daya. Daya itu apa? Daya itu adalah laju perubahan energi ya. Laju perubahan energi. Nah, sekarang kita lihat nih, ketika muatan dipindahkan, maka si muatan tadi memiliki perubahan energi atau mengalami perubahan energi potensial. Du sama dengan dq V. Dq tadi kita sudah dapatkan bahwa dq itu sama dengan I dt, maka du bisa juga kita tulis sebagai I dt kali V. Nah, daya itu tadi sudah disebutkan, daya itu adalah laju perubahan energi. Artinya banyaknya energi yang ditransformasikan dalam bentuk lain dalam satuan waktu. Ya, P sama dengan du per dt. Nah, karena du tadi sudah ditulis, besarnya adalah I dt kali V, maka P sama dengan I dt V per dt. dt-nya bisa dicoret ya tuh ya, atas bawah. Ini. Nah, dt-nya yang atas dengan yang bawah bisa dicoret sehingga yang tersisa adalah I kali V. Nah, ini adalah disebut dengan daya listrik. P sama dengan I kali V. Nah, satuan dari daya itu kan joule per second atau watt. Nah, pada daya listrik itu bisa juga dinyatakan dalam volt ampere. Karena satuan dari tegangan adalah volt dan satuan dari arus adalah ampere. Nah, jika rangkaian atau perangkat yang ada pada rangkaian itu berupa resistor atau hambatan ya. Nah, energi yang ditransfer dari sumber tegangan itu menjadi energi internal. Nah, biasanya pada resistor itu terjadi peningkatan temperatur gitu atau jadi panas begitu ya, suhunya menjadi lebih tinggi. Nah, ini disebut dengan disipasi energi. Nah, untuk sebuah perangkat yang memiliki besar hambatan R, tadi kita sudah dapat bahwa P itu sama dengan I kali V. Nah, berdasarkan hukum Ohm, V itu sama dengan I kali R. Maka kita masukkan V sebesar I kali R ke dalam persamaan yang tadi sehingga kita mendapatkan P sama dengan I dikali IR. I-nya double tuh ya, jadi I kuadrat. Maka P juga dapat dinyatakan sebagai I kuadrat R. Nah, kembali ke hukum Ohm, V itu sama dengan I kali R, maka kita bisa juga nyatakan bahwa I sama dengan V per R. Maka kita bisa masukkan tuh I sama dengan V per R ke persamaan yang tadi, I kuadrat R. Maka P-nya menjadi V kuadrat per R kuadrat dikali R. Nah, yang atas dengan yang bawah sama tuh, sama-sama ada R. Maka bisa dicoret R-nya satu. Sehingga daya listrik juga bisa dinyatakan dalam V kuadrat per R. Gitu ya. Jadi yang ini, dan yang ini itu adalah persamaan untuk daya listrik. Nah, karena pengertian dari daya listrik itu adalah laju transformasi energi begitu ya, atau laju perubahan energi terhadap waktu, P sama dengan du dt, maka bisa kita tulis du sama dengan p dt. Untuk mendapatkan U, maka kita tinggal integralkan p dt, sehingga kita dapat U sama dengan P kali T. Nah, tadi P itu bisa bermacam-macam bentuknya, bisa I kali V, bisa I kuadrat R, bisa juga V kuadrat per R. Nah, itu tinggal kita masukkan. Jadi, U sama dengan I kali V kali T, atau
U sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau U sama dengan V kuadrat per R kali T. Ini adalah untuk energi potensial listrik. Nah, mari kita bahas sebuah contoh soal. Katanya suatu loop mengandung sebuah baterai atau pada sebuah rangkaian terdapat sebuah baterai dengan tegangan 1,5 volt. Nah, dan sebuah hambatan atau tahanan dengan hambatan 2 kilo ohm atau 2000 ohm. Anggaplah baterai memiliki hambatan dalam 0. Kita anggap tidak ada hambatan dalam. Pertanyaannya adalah A. Berapakah arus yang mengalir pada rangkaian? B. Berapa daya listrik yang hilang pada tahanan atau daya disipasi tadi ya? C. Berapakah daya listrik yang hilang pada baterai? Nah, untuk menghitung arus yang mengalir pada loop, kita tinggal gunakan hukum Ohm. I sama dengan GGL per R. Baterainya tadi memiliki tegangan 1,5 dan hambatannya adalah 2000, jadi 1,5 dibagi 2000 sama dengan 0,00075 ampere. Sekarang kita hitung berapa daya disipasi atau daya listrik yang hilang pada hambatan. P sama dengan I kuadrat kali R. I-nya tadi kita udah dapet tuh. 0,00075 kali R 2000, sehingga kita dapatlah 0,0011 watt atau 0,0011 joule per ampere. Nah, sekarang yang C, daya listrik yang hilang pada baterai. Tuh, P ya sama dengan GGL kali I. Ya, bisa kita hitung, itu salah ya, kurang GGL-nya. Tinggal ditambahin GGL kali I. GGL-nya adalah 1,5 dan I-nya adalah 0,00075 sehingga dapatlah 0,0011 watt. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwa daya yang hilang pada baterai itu sama dengan daya listrik yang dirubah menjadi energi panas pada hambatan atau daya disipasi. Ya, hasil yang B dengan hasil yang C kan sama tuh. Jadi, kesimpulannya adalah daya yang hilang pada baterai itu sama dengan daya disipasi pada tahanan.